sesama manusia itu punya kepribadian yang kemungkinan sama, ya. Nah, ya udah itu jawab. Nah, udah. Nah, Nikita itu ya seperti prediksi gue. Jadi gini guys, aku itu prediksinya itu karena aku kan sering ngikutin orang hukum. Terus teman aku tuh banyak lawyer. Terus ada 2 jenderal udah bilang ke aku. Jadi aku juga mau melihat kasus begini. Nah, kalau dari aku kemarin aku udah bilang, ya, Nikita itu dituntut 12 tahun. Bener kan? 11 tahun 6 bulan, cuman kurang 6 bulan dikit. Nah, sekarang kalau kalian tanya aku, asumsinya Nikita nanti di dalam 4 tahun kurang 8 bulan. Nah, tapi kalau kata teman-teman aku yang pengacara yang memantau kasus ini, bukan pengacara ese-ese, di WhatsApp aku itu ada 7 pengacara artis, termasuk 4 pengacara Raja Gladys sering ngobrol sama aku, feeling mereka Nikita itu nanti dituntut 9 atau 9,5 tahun. Tapi kalau dari aku kalian tanya, aku nggak usah putusannya lah. Feeling aku dia di dalam 4 tahun kurang 8 bulan. Begitu. 5 tahun mungkin. Tapi katanya, ya iyalah itu nutupin kesedihan. Sekarang ku tanya, kok kalau di penjara kok senang nggak kalian semua? Hah? Kita ini aja, sharing terbuka aja. Ya, sesama manusia. Kalau aku amin-amin ojol menjalik masuk penjara guys. Makanya aku tidak memukul orang, tidak mau memperkaos orang, tidak mau terjerat narkocoy, ya. Karena kalau lu udah masuk penjara, masa depanmu putus, ya. Bukan hanya lu keluar penjara terus lu bisa happy. No, keluar penjara itu lu akan susah keluar negeri, apalagi Amerika, Eropa. Walaupun ada yang tembus. Keluar dari penjara itu, lu mau kerjasama sama perusahaan internasional, perusahaan nasional, lu ngelamar kerja lu susah. Ya, kecuali lu keluar ya, dapat jatah money laundry. Nah, lu bisa buka skincare, lu bisa buka bisnis makanan. Ya, itu pun kalau lu dapat jatah money laundry. Tapi nanti kalau money laundry kebongkar, lu kayak Sandra Dewi, malu 7 turunan, ya. Bebas nggak ada mungkin bagi Allah. Enggak bebas. Aduh gimana sih? Ya Allah, tapi lu juga pakai logika. Super abang aja mana jangan cepet-cepet lah, jangan cepet-cepet. Ya kalau bebas itu tidak mungkin guys, tapi kalau diringankan ya mungkin. Kalian tuh yang pakai logika nalar aja lah, aduh please lah SDM-nya. Kalau lepas mah nggak usah ditahan 8 bulan dari awal, gimana sih? Kalau aku mah yang logika-logika aja. Ya, kalau diringankan oke, kalau lepas itu yang nggak perlu ditahan 8 bulan, udah lepas dari awal. Emang lu pikir penyidik itu nahan orang sembarangan? Nanti dituntut balik penyidiknya. Penyidik itu kalau dituntut sama terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah, penyidiknya tuh dilempar ke pedalaman sana, pisah mana istrinya. Itu hukumannya. Kalau dilaporkan balik. Emang kalian pikir makanya penyidik itu kalau udah nahan orang dia harus buktinya kuat. 2 alat bukti, 2 saksi, ya. Saksi itu bisa yang saksi itu nggak perlu orang di luar pelapor. Saksi pertama pelapor, saksi kedua bukan pelapor, bisa. Karena aku pernah ngelaporin orang, Pak, ini saksinya 2 orang, berarti saya harus nyari 1 lagi dong. Enggak, Mas kan saksinya juga, Mas itu saksi terlapor, jadi Mas cuma butuh 1 orang lagi. Udah, gitu. Bebas, 7 tahun subsidi 6 bulan, ya 6 bulan 2 miliar ya. Ya filternya serem, enggak, aku nggak pakai filter sayang. Gimana ringankan dia aja tadi beberapa kali yaitu ODGJ. Iya, lu kalau hidup di Jakarta harus ODGJ dan NPD ya. Kalau lu di Jakarta lu tuh di Jakarta itu sainganmu itu orang-orang pintar, orang-orang kaya. Kalau lu tidak punya rasa confidence NPD dan otak lu nggak gila, lu jadi bawahan gaji 2,5 juta ya. Di Jakarta itu perusahaan-perusahaan, apalagi lu di dunia artis, hanya orang yang ODGJ ya, hanya orang yang NPD yang bisa ngetop, yang bisa naik karirnya, yang bisa dipilih oleh manajer dan direkturmu untuk dijadikan naik jabatan. Iya dong, lu tidak pede, introvert, diam-diam di kantor, lu diam aja, nggak ada vokal, nggak ada MPD, nggak ada confidence. Gimana direkturmu menaikkanmu jabatannya dari manajer, ya lu jadi bawahan terus ya. Waktu aku ke rumah si Mbak Imong aja cerita, ya kita ini sebagai artis, Wulan Guritno juga bilang sama gue itu kenapa bang? Ya semua kita itu kalau udah terjun ke dunia entertain pasti ada jiwa NPD. Mungkin tidak ada jiwa NPD-nya. Kenapa? Karena hanya orang yang berjiwa NPD bisa naik dan dikenal di entertainment. Kalau lu tidak punya jiwa NPD ya, jangankan di dunia entertain.
Gua bilang langsung, iyalah bang, abang tuh NPD, gue bilang. Aku langsung bilang sama Bang Baim, Bang Baim, abang itu kalau dikatain netizen NPD jangan marah. Karena jangankan di dunia entertain, kalau di dunia perusahaan kantor aja lu tidak NPD, bang, lu jabatannya tidak akan naik. Makanya lu semuanya kalau punya anak dari sekarang ya, 10 tahun lagi, saingan anakmu, cucumu cari kerja itu orang-orang berkelas ya. Kalau lu tidak ajarkan anakmu overconfidence dalam dirinya, tidak bijak berbicara, otaknya harus sedikit gila supaya tidak peduli kata orang toksik. Nah, anakmu yakin nanti masa depannya di bawah. Nah, kalau aku dikatain ODGJ dan NPD, aku bangga. Kenapa? Karena dua karakter itulah yang membuat aku di Jakarta bisa punya rumah, kendaraanku 3 sekarang. Tuh, ya. Kalau di Jakarta lu nggak NPD, ya Allah lu tinggal di gubuk cuy ya. Nggak perlu lihat keadaanku kasihan. Lu kasihan tuh lihat orang di kampung jualan tukang ayam penyet. Untungnya 5.000 per piring. Udah jauh-jauh kuliah ke Semarang, pulang kampung, jadinya pelayan. Lu itu kasihan, udah tinggal di kampung, kerjanya babu tukang ngurusin satpam, gajinya 4 juta. Ya Allah, 4 juta makanku di Unian dua kali habis. Itu baru kasihan. Kalau aku yang nggak usah lah, jaket aja 14 juta ini. Tapi kakak merasa ada yang janggal lah. Merasa ada yang janggal enggak, tapi kalau dijebak iya. Aku tidak suka mengurang-ngurangi dan menambah-nambahi. Kalau NM itu dijebak iya, tapi NM juga melakukan kesalahan. Nah, jadi mungkin pihak sana rekam itu udah jadi bukti. Cuman kalau di kepolisian, CCTV dan rekaman itu bisa jadi alat bukti, maka NM kena. Coba tadi dia dijebak tapi duitnya belum masuk, maka dia tidak akan jadi terdakwa. Aku tidak suka ninggiin dan tidak suka ngurang-ngurangin. Kalau NM dijebak itu betul NM itu dijebak. Nah, tapi NM juga salah. Dia menerima duitnya. Harusnya dia kayak Doktif, duitnya tidak diterima. Nah, Doktif itu kan harusnya dijebak pula, juga kan duitnya dibawa guys. Nah, jadi kalau sampai si Doktif nerima itu duit, dia masuk kayak Nikita. Nah, begitu ya. Begitu ya guys. Aku tidak perlu ke psikiater guys, aku gila, aku memang gila. Aku itu gila, makanya banyak duit. Benar, gimana ntar? Satu-satu lah guys, aduh ya Allah. Kira-kira berapa tahun bang? Kira-kira berapa tahun? Di dalamnya 4 tahun ya. Duit lu duit haram, iya itu bapak kandungmu ya. Bapak kandungmu itu cari duitnya itu nggak bener, makanya hidupnya melangsak di kampung ya. Jadi tukang ayam, jadi di kampung, jadi ada adik bokap gue guys, itu kepanasan, mungkin dia nonton itu, mungkin dia itu palsunya. Jadi adik bokap gue nomor 7, aku nggak mau sebut namanya, kenapa? Bukan artis ya. Jadi kalau Nikita Mirjani artis, oke ku sebut. Satria Mulia artis, nah disebut. Tessa Mariska artis, kita sebut. Tapi kalau ini Gembelita ya, lebih Gembelita. Mumpung 1,3 ribu aku capture dulu ya. Bang di Jepannya satu-satu dulu ya. Jadi, nah kalau penonton aku sebut nih, nah kalau mood, nah aku sebut nggak apa-apa. Resta Ares, aku sebut nggak apa-apa. Tuh satu lagi, siapa lagi? Nah Rio Ananda, aku sebut nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau adik, aku capture lagi ya guys. Ya, nah aku sebut. Nikita Mirjani artis, aku sebut. Satria Mulia artis, aku sebut. Iya, aku dulu main FTV. Vista Putri artis, aku sebut ya. Tapi kalau adik bokap gue nomor 7 itu kan, ya Allah Kismin guys, ngapain disebut ya? Tahu sendiri apa yang keluar dari mulut Raja Bangsawan ini? Kok makin naik penontonnya? Apa yang keluar dari, nah ini dia nih, kau nonton aja. Nah, ini, kalian mau tahu si user ini siapa? Nah, nanti kita bahas. Dia ada jelita itu. Nah, kalau adik bokap gue nomor 7 ini guys, udah Kismin, Gembelita, ya kan, di kampung Nanjoni Mato disebut. Tahu sendiri apa yang ku bahas, apa yang ku sebut, pasti nanti FYP, nanti viral ya. Jangan maksud apa tuh? Belajar tuh spam mulu. Oke, ntar. Jadi adik bokap gue ini ya, nomor 7, dulu tukang peyek ya. Kalau ada orang tebing tinggi di sini, kalian tahu lah siapa orangnya. Dulu tukang peyek melurut ya. Tiba-tiba karena bokap gue ini adalah salah satu orang yang jadi gini, bokap gue itu punya andil. Setiap tahun itu dia bisa memasukkan 2 orang tanpa testing ke setiap universitas negeri di Indonesia. Itu bokap gue. Bokap gue dapat jatah untuk memasukkan orang-orang bisa sekolah di SMA favorit di salah satu kota madya di Medan.
Nah, bokap gue adalah salah satu orang yang punya andil ketika kalau kalian mau jualan buka kantin di sekolah SMA favorit di salah satu kota Madia di Medan, bokap gue lah orang yang andil untuk bisa memberikan itu. Nah, begitulah ceritanya. Iya, bahas dulu satu kali aja Reza ya. Nah, jadi si adik bokap gue ini yang nomor 7 ini, dia itu dulu tukang peyek. Tukang peyek dikasihlah kantin. Nah, kantin. Dikasih kantin, ternyata udah dikasih kantin, lumayan agak sedikit naik, walaupun kelasnya rek jelita ya, di kampung Nanjuri Mato. Terus, udah akhirnya jualan di kantin. Kantinnya pun nggak bagus sih guys. Kalian tau warteg nggak? Nah, kalau warteg masih bagus. Ini kantinnya itu kayak kandang kambing. Nah, ada. Jualan ayam penyet. Kalian pikir aja kalau di kampung jualan ayam penyet untungnya 5.000 sepiring itu menurut kalian keuangannya gimana? Ah, begitu. Ya. Iya, calo bokap gue. Nah, pokoknya bokap gue itu iya, ini satu-satunya jaket gue. Aku udah pernah bilang, aku punya Gucci satu ini lah di 14 juta. Aku Gucci cuma satu jaket aja aku punya. Kalau selebihnya duitku aku beli emas batangan aja ya. Nah, jadi bokapku udah nggak usah bahas baju lah. Nanti kalian kalau aku bilang pamer nanti kalian baper lagi. Udah yang lain-lain aja ya. Nah, Monza, mak bapakmu kali beli Monza 14 juta ini aku beli di Plaza Indonesia. Mana ada di Jakarta Monza, kau pun ada-ada aja. Iya, kasihan. Nah, jadi si adik bokap gue ini jelek-jelekin bokap gue. Nenek gue meninggal. Rumah warisan dicuri. Bokap gue ini gak serakah. Nah, rumah warisan dicuri, akhirnya hidupnya melurut. Anaknya masuk kuliah karena bokap gue juga. Karena kan gue bilang, bokap gue ini punya jatah 2 orang per universitas negeri seluruh Sabang sampai Merauke. Setiap tahun tuh bokap gue punya jatah 2 orang bisa masukin universitas negeri seluruh Indonesia tanpa SPMB, tanpa bebas testing. Nah, udah dikuliahkan. Ternyata mungkin botol kali ya. Pulanglah ke kampung Nanjuri Mato. Sekarang kalian tahu jadi apa guys? Pelayan tukang antar makanan ke kelas-kelas. Tuh. Tuh saking kisminnya. Pelayan di kantin kayak kandang guys. Lebih mending warteg lebih bagus. Ini kantin kayak kandang. Nah gitu. Ada dari situ tuh. Nah, sekarang kismin punya anak HAROM pula, banyak utangnya. Maksa beli mobil, masa beli rumah di kampung pinggir Sungai Padang. Utang di kedai beli pulsa 13.000 aja utang tuh. Melurut kan? Nah, jadi dia iri lihat kehidupan. Kalau gue ke Jakarta rumah gila ya, lampu gue tuh mahal tuh. Kendaraan gue 3, jadi dia kepanasan. Lihat gue jadi artis, ada di infotainment, ada di media sosial gitu. Jadi dia panas lah begitu. Jadi suka-suka bikin akun palsu begitu. Sekarang melurut, anaknya satu jadi pelayan di kampung, satu lagi tahun depan udah pasti nggak jelas itu masa depannya karena botol kan. Nah, anak HAROM-nya itu tinggal di kos-kosan bulu di kabupaten sana. Udah pasti nggak jelas nanti hidupnya itu. Karena udah kelihatan kita kebaca kan masa depannya. Nah, begitu. Begitulah, ganti topik. Ya. Anak pejabat, bokap gue mah lebih mulia daripada pejabat, cuy, ya. Bokap gue tidak korupsi. Dan bokap gue bukan orang kismin ya, seperti kamu ya, rek jelita. Bang, jajipannya ternyata anak calo. Sabar bang, cobaan keluarga. Enggak sih, itu nggak cobaan. Itu namanya sampah sih. Jadi dibuang aja gitu. Masih ada aja. Iya, nonton tuh. Namanya Aku Artis 1100. Pasti rame lah. Kalau yang nonton lu nggak ada lah, rek jelita ya Allah. Ternyata anak calo. Alah, kau skip apa ini nih, si Ibran nih apa nih? Rek jelata ini. Keluar aja kau, jangan spam. Rek jelita gaji 3 juta di kampung Nanjuri Mato. Stres, iya harus stres. Soalnya zaman sekarang artis anti korupsi jangan cepet-cepet Mata-mata di blok aja, iya. Di mute aja, jangan di blok. Sayang soalnya. Artis apa? Akulah pemeran utama FTV Rumah Jalan Mawar dan filmku lagi tayang di WTV, Moonrise Over Egypt. Kalau kau artis bukan, rek jelita pasti gajinya 3 juta. 3 juta makanku di restoran 2 kali habis. Bang minta duit ya, nanti kalau ketemu siapa aja ya. Kalau mau ketemu gue di pengadilan Nikmir hari Senin ya. Kas, pilih rumahnya udah sering sayang ya. Kalau kamu lihat aku bikin VT, nah itu rumahku semua. Kalau rumah orang aku diusir nanti. Jerit-jerit. Saya setuju artis wajah MPD. Iya betul lah. Mbak Imong aja cerita ke aku. Mbak Imong, Lulan Guritno ngaku ke Mbak Imong ngaku ke aku. Ku bilang lagi sama Mbak Imong. Iya, abang harus NPD ya. Karena kita di dunia entertainment kalau nggak NPD kita nggak bakal naik, tidak akan speak up.
ya. Kalau orang introvert itu rata-rata jadi bawahan, guys. Kalian lihat aja kalau orang kerjanya gaji 2 juta, berarti introvert. Lu kalau mau jadi manajer, jadi supervisor, jadi head office, direktur di perusahaan, lu harus NPD, ya Allah. Atasan mana mau menaikkan derajatmu? Lu aja ngomong, mana mau? Kalau aku jadi direktur ya, sama kayak teman-temanku itu ya, kalau mau menaikkan jabatan, aku lihat dulu dia pintar ngomong nggak? Ini pede nggak? Nah, kalau diam-diam wae ngapain dinaikin? Rugi nanti bayar dia.